1133. Thalia terdiam sejenak saat mendengar ucapan Wendy, kemudian dia menunjukkan senyumnya sambil berkata, "Jika dipikir lebih mendalam lagi, aku merasa seorang Damar sebenarnya sudah menjadi menantu selama 3 tahun dan bekerja untuk merawat ibu dan putrinya, tapi sayangnya aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri." Ini adalah sejarah kelam Damar. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi mereka masih sesekali mengungkit masalah ini. Ketika Wendy membicarakannya, senyum di wajahnya menjadi semakin merekah. Namun setelah beberapa saat, dia seperti teringat sesuatu dan sorot matanya seketika terlihat kosong. Namun tatapan itu tak berlangsung lama dan dengan cepat dia menjadi tenang kembali. Suasana tenang ketika terperangkap di dalam Mist Mountain, tetapi di luar sebaliknya. Ada banyak tempat merasakan adegan pertempuran ribuan ahli bela diri Undying Flame pada malam pertama. Sudah banyak sekali orang yang berduyun-duyun datang ke tempat kejadian untuk melihatnya. Melihat area tanah yang hancur, mereka tahu bahwa telah terjadi perang sengit di tempat ini. Sementara itu di saat yang sama di pelabuhan Promise Island, keadaan di sana masih seperti biasa, dengan banyaknya orang yang berlalu lalang. Tetapi pada hari ini, mereka melihat 3 sosok yang terlihat menderita muncul di pelabuhan, dan mereka pun langsung naik kapal pesiar. Kapal pesiar pun lalu dengan cepat berlayar dan meninggalkan Promise Island. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pandangan semua orang yang berada di pelabuhan tertuju pada mereka. Baru saja itu, mereka adalah Tuan Bena dari kekuatan darah dan tetua dari Gunung Cermin. Aku yakin tidak salah lihat. Mereka kelihatannya sedikit menderita, seolah-olah mereka sedang pergi untuk menyelamatkan diri. Bukankah mereka datang ke lebih dari 1.300 ahli di tingkat Undying Flame? Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Mengapa hanya 3 orang yang pergi? Tidak mungkin, jika yang lainnya matikan. Mulai terdengar riuh suara orang yang mulai membicarakannya. Apa mungkin Damar telah menerobos lagi dan telah mencapai tingkat yang lebih mengerikan? Aku juga tidak tahu, tapi itu terlalu aneh juga, ada terlalu banyak orang yang melihatnya. Selain itu, banyak orang telah ke tempat kejadian dan melihat semua itu. Untuk sesaat, berbagai macam spekulasi telah bermunculan di Promise Island. Promise Island, Hanes. Ruby pun berjalan keluar dari Hanes. Sedangkan berita ini juga telah sampai ke markas Driemo. Hubungan antara Ruby dan Damar bisa dibilang cukup baik, sehingga Ruby dikirim untuk mengkonfirmasi apa sebenarnya yang sedang terjadi. Jarak mereka tidak terlalu jauh dari Mist Mountain, jarak tempuhnya dibutuhkan sekitar 4 jam jika menggunakan mobil. Ada juga penanggung jawab Driemo di Promise Island yang pergi bersama dengan Ruby. Dia adalah seorang ahli bela diri dengan tingkatan Immortal Undying Flame. 4 jam kemudian, keempatnya tiba di Mist Mountain. Ruby mengeluarkan komunikatornya dan menghubungi Damar. Dengan cepat sambungan komunikator pun terhubung. Ruby tampak bersemangat dan berkata, "Komunikator dengan Damar sudah terhubung, dia seharusnya berada di dalam Mist Mountain." Tetapi belum ada jawaban sama sekali. Setelah beberapa saat, Thalia perlahan keluar dari dalam Mist Mountain. Dia melihat kedatangan Ruby dan penanggung jawab utama. Kemudian dia pun mengerutkan dahinya dan berkata, "Apa kamu datang untuk mencari Damar?" Ruby mengangguk dan berkata, "Ya, aku datang ke sini untuk bertanya. Pertempuran antara kalian dan Tuan Bena." Thalia memandang Ruby dalam-dalam, dan kemudian berkata, "Ruby, aku memiliki hubungan yang baik denganmu, tetapi permaisuri sekali merencanakan untuk menjebak kami. Faktanya, apa yang kita alami saat ini disebabkan oleh permaisuri. Namun setidaknya dia masih memiliki muka di hadapan orang-orang saat ini." Ruby hanya tersenyum pahit. Dia memandang Thalia dengan sedikit kepasrahan di wajahnya. Dia merupakan wanita yang sangat cerdas. Dia pikir bakatnya tidak lebih buruk dari orang lain. Tetapi ketika dia pertama kali bertemu Thalia, mereka semua adalah Undying Flame. Sedangkan sekarang, dia hanya berada di tingkat Eternal Undying Flame, dan Thalia telah melangkah ke tingkatan Immortal Undying Flame. Dia dibesarkan di Driemo. Karena bakatnya, ia telah dipandang sejak kecil, dan tidak mempunyai banyak teman yang sebaya dengannya di sisinya. Sebenarnya, setelah ujian tribulasi itu dia selalu ingin berteman dengan Damar, tetapi seringkali ketika dia berada di Driemo, banyak sekali hal tidak dapat berkembang seperti yang dia pikirkan. Karena perilaku permaisuri, dia merasa bahwa kesenjangan antara dirinya dan Damar tampaknya semakin besar. Apakah ini pilihan sebenarnya yang berbeda? Pada saat ini, Thalia berkata dengan tenang,
Cepat atau lambat, kalian pasti akan mengetahui beritanya. Kalau begitu, tidak ada salahnya jika aku memberitahumu terlebih dulu. Pasukan yang dibawa Bena kali ini, kecuali Bena, tetua dari Gunung Cermin dan mungkin beberapa orang yang melarikan diri itu, semuanya telah kami bunuh. Ketika Thalia mengatakan hal ini, dia terlihat sangat tenang, namun itu terdengar seperti sebuah guntur di telinga Ruby dan pria tingkatan Undying Flame itu. Semuanya terbunuh. Damar dan yang lainnya, walaupun mereka bisa dikatakan hanya berjumlah beberapa orang saja. Tapi, bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Mustahil, kata pria immortal Undying Flame dari Driemo itu. Bahkan jika kalian adalah tulang naga dan tulang phoenix, hal itu juga mustahil untuk bisa melakukannya di hadapan orang yang setingkat tetua dari Gunung Cermin dan Bena, kamu. Percaya atau tidak itu terserah kalian saja, kata Thalia dengan tenang. Selain itu, karena kalian sekarang di sini, Damar juga memintamu untuk membawa berita ini pada permaisuri. Apa katamu? Tanya pria tua dari Driemo itu. Katakan ini pada permaisuri, kata Thalia sambil memandang kedua orang itu dengan tatapan yang membara. Kami ingin menjaga kota Phoenix, tanpa melawan atau merebut dan hanya meminta sebuah kestabilan saja, tetapi permaisuri memaksa kami. Kekuatan darah di Gunung Cermin dan kekuatan jiwa bersatu, dan memaksa kita untuk mau tak mau melakukannya. Jadi, Thalia menghentikan ucapannya sejenak, kemudian melanjutkan, Night Watcher di kota Phoenix akan sepenuhnya berpartisipasi dalam aliran sejarah Eternal Planet. Ketika Ruby dan pria immortal Undying Flame dari Driemo itu mendengar ucapan itu, mereka berdua seketika diam terpaku di tempat. Ucapan ini berarti bahwa Damar dan Night Watcher akan menjadi kekuatan ketiga di luar dari 8 kekuatan utama dan Hades Palace untuk berpartisipasi dalam perang yang kacau ini. Kekuatan purba, tak peduli bagaimanapun itu Dewa Mabuk bergegas langsung ke tempat kekuatan purba. Di sebuah aula yang begitu besar, Meli yang melihat kemunculan Dewa Mabuk itu tampak sedikit bereaksi dan berkata, Arlo, kamu selalu membingungkan seperti ini, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Sudah kembali, kata Dewa Mabuk itu sambil menelan ludahnya. Dia menatap Meli dengan kaget dan berkata, Sun, sudah kembali. Bu, Meli yang memegang sebuah buku di tangannya. Ketika Dewa Mabuk itu selesai berbicara, buku yang sedari tadi dia pegang itu pun seketika langsung terjatuh. Serius, kata Meli sambil langsung berdiri. Serius, kata Dewa Mabuk. Piramida dan 49 pilar di Milos adalah tempat di mana dia bersemayam. Pada saat itu dia tidak mati, dan selain itu, sepertinya dia menggunakan perang dengan Kaisar Vas untuk melaksanakan suatu ritual. Aku curiga, dia telah menembus peak immortal Undying Flame. Keringat dingin pun mulai muncul di dahi Meli. Kembalinya Sun adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Vas sebelum kematiannya. Berita beberapa tahun terakhir ini sudah sama seperti sebuah gunung besar yang menekan di atas kepala 8 kekuatan utama, yang membuat mereka membayar habis semua yang berhubungan dengan Hades Palace. Siapapun yang mencari tahu tentang Hades Palace maka akan dibunuh tanpa kecuali. Namun setelah ribuan tahun berlalu, berita ini juga perlahan mulai hilang dan dilupakan. Banyak orang berpikir bahwa itu hanyalah suatu berita yang tak benar. Namun ketika berita itu dikonfirmasi oleh Dewa Mabuk, benar-benar membuat Meli tidak bisa tenang sama sekali. Sun, nama ini dalam Eternal Planet telah mewakili tekanan yang mengerikan dan pemerintahan yang diktator. Dia adalah raja pertama dalam sejarah yang benar-benar dan sepenuhnya menguasai seluruh Eternal Planet. Ikuti aku ke Driemo, kata Dewa Mabuk. Sekarang, bukan waktunya untuk menjadi emosional. Kita harus bersatu. Kamu lebih tahu dari siapapun apa yang diwakili oleh Sun. Lapor. Tepat pada saat ini, ada sesosok dari luar yang berlari masuk. Kemudian dia berlutut dan berkata, berita yang baru saja tiba di Driemo. Pemimpin kekuatan darah Bena, tetua dari Gunung Cermin yang memimpin 7 orang immortal Undying Flame, dan lebih dari 1.300 ahli bela diri Undying Flame yang pergi ke Promise Island untuk memburu Damar, mereka semua terbunuh, dan hanya menyisakan 3 orang yang bisa kembali. Hah, Meli dan Dewa Mabuk pun seketika tercengang saat mendengarnya. Pada saat yang sama, piramida besar di Promise Island tiba-tiba meledak, dan beberapa sosok pun terlihat mulai turun dari langit. Sosok-sosok ini semua mengenakan pakaian yang sama, tetapi pada saat ini, sosok itu berubah menjadi beberapa tubuh manusia. Apa kalian pikir, ini terjadi ribuan tahun yang lalu? Di tengah ledakan piramida itu, terdengar suara ejekan yang menggema.
Tampak sesosok yang mengenakan jubah hitam di dalamnya. Kabut hitam memenuhi udara di sekelilingnya, seperti ular yang berbisa yang tampaknya bisa melahap segala sesuatu yang ada di dunia. Di mana tempat yang dilalui oleh kabut itu seketika menjadi layu. Tak lama kemudian, sosok itu keluar dari kabut hitam itu. Dia mendongak dan menatap sinar matahari yang menyilaukan, lalu bergumam, "Aku telah kembali." Bersambung, 1134. Kabut hitam terlihat menyelimuti, sedangkan sosok itu berdiri di dalam kabut itu sambil mendongakkan kepalanya. Ada semacam kehampaan dalam ekspresinya di wajahnya. Setelah beberapa saat, kabut hitam di sekelilingnya mulai tertarik masuk ke arahnya, seolah-olah kabut itu telah tersedot masuk ke dalam tubuhnya. Jaring berwarna abu-abu yang ada di atas langit juga mulai terserap masuk ke arah tubuhnya. Jauh di dalam langit berbintang, sama halnya nafas abu-abu pun terus mengalir ke arahnya. Untuk waktu yang lama, Milos mulai memulihkan kedamaiannya. Sambil tersenyum tipis, dia pun lalu melangkah keluar, dan kemudian menghilang. Ketika dia menghilang, 49 pilar batu besar pun mulai runtuh. Duar, duar, duar. Terdengar suara raungan yang sangat kencang di Milos. Di Driemo, sebuah pesawat perlahan merapat di stasiun pesawat di kota bintang jatuh. Begitu pintu kabin pesawat dibuka, Dewa Mabuk dan Meli kemudian menghilang dari pintu itu. Tak lama kemudian di Istana Kekaisaran Driemo, di dalam Taman Kekaisaran. Permaisuri sedang duduk di tepi danau dengan dua kursi di sampingnya. Di kedua kursi itu, terlihat tetua dari Gunung Cermin dan Bena yang juga sedang terduduk di sana. Wajah mereka terlihat sangat kusut. Sedangkan ekspresi permaisuri terlihat sangat tenang, namun di dalam hatinya dia merasakan suatu perasaan yang bergejolak yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga sedang tidak begitu tenang saat ini. "Jadi, itu pilihan kalian, bukan?" tanya permaisuri dengan nada yang tenang. Sekarang, dengan kemunculan Hades Palace, sebenarnya 8 kekuatan utama memang memiliki konflik yang kritis. Saranku tentang Damar adalah menyeretnya. Meskipun kematian Kaisar Vas ada hubungannya dengan kalian, tapi itu telah sudah ribuan tahun berlalu. Aku dan Damar tidak ada berselisih apapun. Kalian benar-benar akan membunuhnya. Sekarang, lebih dari 1.300 ahli bela diri Undying Flame telah mati di Promise Island dengan kekuatan bertarung yang begitu besar. Damar telah menundukkan mutan di Promise Island dengan kekuatan bertarung yang begitu besar, dan kalian masih membantunya memahami teknik bela diri dan tumbuh menjadi sosok yang begitu kuat. Kata permaisuri sambil mengangkat kepalanya dan memandang mereka berdua. Setelah kembali, dia pasti akan melakukan penyerangan yang sama pada kita. Kita akan menghadapi Hades Palace dan Night Watcher di kota Phoenix sepenuhnya. Setelah mengatakan hal itu, permaisuri kembali menatap Bena dan tetua dari Gunung Cermin dan berkata, "Sedangkan kalian, pembantaian puluhan juta nyawa di kota Phoenix, dan menyebabkan pertumpahan darah di kota Phoenix." Melihat watak Damar yang seperti itu, dia tidak akan mungkin melepaskan kalian. Ekspresi Bena benar-benar tampak kusut saat ini. "Permaisuri, semuanya telah terjadi. Kita juga tak menyangka kalau Damar bisa menundukkan mutan itu dan menggunakannya. Apalagi kita lebih tak menyangka kalau dia bisa memahami teknik bela diri begitu cepat," kata Bena dengan ngeri. "Orang yang berbakat seperti itu, dengan bantuan tulang Phoenix, karakteristik reinkarnasi dan pemilik karakteristik ramalan, aku justru merasa pilihanku tidaklah salah. Menurutku, kita sepenuhnya harus membereskan Damar terlebih dahulu," cibir Bena. "Bena, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuh kota bulanmu itu?" Pada saat ini, terdengar suara dari kejauhan yang kemudian mendekat. Pada saat yang sama, Arlo dan Meli muncul di dalam Taman Kekaisaran. Ketika tetua dari Gunung Cermin melihat kemunculan mereka, dia pun mencibir, "Arlo, Meli, bukankah kalian berada di pihak Damar? Mau apa kalian berada di sini sekarang?" Arlo berkata dengan jijik, "Apa yang kulakukan di sini? Lihatlah lelukonmu itu, rasanya aku ingin tertawa sampai mati. Bahkan umur muridku belum sampai 30 tahun, namun dia telah menghajar kalian sampai hancur berkeping-keping." "Kau," wajah tetua dari Gunung Cermin terlihat sangat kesal. Permaisuri mengerutkan dahinya dan berkata, "Arlo, jika kamu datang dan hanya ingin mencibir saja, kau benar-benar tak perlu melakukannya. Kekuatan dari 8 kekuatan utama telah dilumpuhkan. Jika Sun benar-benar kembali." Permaisuri, pada saat ini, Dewa Mabuk itu memandang permaisuri sambil berkata,
Aku tahu, bahwa selama bertahun-tahun ini kau selalu menggunakan Sun sebagai alasan untuk mengendalikanku. Menggunakanku dan mengikatku ke kapal perang kalian, namun terkadang juga jangan terlalu memanfaatku seperti itu. Jangan terlalu berkonspirasi dan jangan berpikir untuk memanfaatkan semua orang di sekitar kalian. Permaisuri cantik itu terlihat mengerutkan dahinya. Dewa mabuk itu malah mengabaikannya. Kemudian Dewa mabuk itu kembali melanjutkan perkataannya, faktanya, kau sama saja seperti kebanyakan orang, sama sekali tak percaya jika Sun akan kembali. Oleh karena itu, meskipun kau selalu memenuhi apa yang kukatakan, tapi selama beberapa tahun ini, kau tidak pernah mengirim seseorang untuk mencarinya. Kalau tidak, Hades Palace tidak mungkin tertidur di pegunungan Mor dalam waktu yang begitu lama tanpa ditemukan olehmu. Permaisuri tak mengatakan sepatah kata pun. Di sampingnya, tetua dari Gunung Cermin mencibir Sun dari awal sudah dibunuh oleh Kaisar Fas dalam perang itu. Jika dia masih hidup, maka dari awal seharusnya dia sudah kembali. Untuk apa harus menunggunya kembali lagi setelah bertahun-tahun lamanya? Benarkah? Kata Dewa Mabuk sambil menatapnya. Kalau begitu bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Sun memang telah kembali? Hah? Seketika permaisuri langsung menatap Dewa Mabuk, begitu juga dengan tetua dari Gunung Cermin itu dan Bena yang langsung membuka lebar mata mereka. Mustahil, kata tetua dari Gunung Cermin. Mustahil dia masih hidup. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia dihidupkan kembali di piramida Milos dan berjalan keluar dari kegelapan. Kata Dewa Mabuk, kemudian sambil menghela nafasnya dia kembali berkata, kegelapan akan menyelimuti dunia ini lagi. Arlo, pada saat ini, pendekar tua itu berkata, kau jangan menakut-nakuti seperti itu. Aku, memang kembali. Pada saat ini, terdengar sebuah suara yang seketika membuat mereka terasa mati rasa. Suara itu tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Semua orang sontak melihat ke sumber suara yang terdengar di atas mereka. Di bagian puncak istana itu, terlihat sosok seorang pria berbaju hitam berdiri di sana, seolah-olah dia adalah orang biasa. Rambutnya sangat panjang. Dia berdiri di puncak istana itu dengan semilir angin yang menerpa tubuhnya. Pupil mata permaisuri itu seketika menyusut ketika melihat sosok pria itu. Di sampingnya, Bena dan tetua dari Gunung Cermin pun mulai gemetaran saat melihatnya. Ini adalah ketakutan yang berasal dari dalam hati mereka. Mereka seketika bangkit berdiri dan melihat sosok yang berdiri di puncak istana itu. Pendekar tua itu segera berdiri ke hadapan permaisuri dan melindungi permaisuri di belakang tubuhnya. Dia memandang Sun yang berada di kejauhan itu dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Jangan khawatir, kata Sun sambil tersenyum. Sementara ini aku berencana untuk membunuh kalian, hanya saja aku belum melihat kalian lagi selama bertahun-tahun lamanya. Aku hanya berkunjung dan menyapa beberapa kenalan lama. Masih ada banyak waktu, aku akan secara perlahan-lahan menemani kalian bermain. Kemudian wajahnya menunjukkan senyum yang dalam dan berkata, dulu kalian semua hanyalah seperti anjing yang selalu berada di sisiku. Namun kemudian, ketika majikannya sedang dalam kesulitan, anjing itu mulai belajar menggigit majikannya. Anjing sejenis ini, harus disiksa secara perlahan. Jika membunuhnya secara langsung, maka itu tidak ada artinya. Diam, pendekar tua itu meraung, dan dengan cepat dia langsung mengeluarkan pedang panjang yang berada di tangannya dari sarungnya. Ci pedang pun terpancar tak terkendali. Dan, pada saat ini, Sun melambaikan satu tangannya dan seluruh ci pedang menghilang dari pendekar tua itu. Pedang itu pun seketika langsung jatuh ke tanah. Pendekar tua pun seketika kaget dibuatnya. Dino, kata Sun sambil menatapnya, kau dahulu bisa dibilang adalah seorang tokoh, namun jika dibandingkan denganku dan Arlo, kau lebih buruk. Bukan hanya sedikit, manusia. Dilahirkan dengan takdir dan nasibmu itu hanya layak untuk menjadi anjingku. Pendekar tua pun sangat emosi saat mendengar ucapannya itu. Pada saat ini, Sun memandang Dewa Mabuk itu sambil berkata, Arlo, bagaimana jika kamu bekerja sama denganku? Dewa Mabuk itu memandang Sun sambil mencibir, kau tidak bermoral. Eternal Planet di bawah pemerintahanmu adalah masa terkelam dan masa yang paling tertindas. Itu saja, kata Sun sambil menatap ke langit. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak mengerti. Kemudian dia menggelengkan kepalanya beberapa kali tanpa mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian sosoknya pun tiba-tiba menghilang dari atas puncak istana itu. Bena dan tetua dari Gunung Cermin pun seketika terduduk di kursi dengan ketakutan di wajah mereka.
Promise Island, Mist Mountain, di dalam gua. Damar perlahan membuka matanya. Di tubuhnya, kabut merah perlahan terkumpul ke dalam tubuhnya, dan merah di matanya perlahan-lahan menghilang. Kemudian dia pun terbangun, keluar dari kamarnya dan berjalan ke pintu gua. Di pintu gua, Thalia sedang terduduk di atas sebuah meja batu. Ketika melihat Damar yang berjalan keluar, mereka tampak bersemangat dan berkata, "Kamu akhirnya keluar." "Ya," kata Damar sambil tersenyum. Kemudian dia mengepalkan tangannya sambil berkata, "Kita harus kembali." Ketika kota Phoenix yang hilang itu telah kembali, sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa perhitungan. Bersambung, 1135. Apa yang barusan saja Damar katakan, seketika membuat wajah Thalia dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang serius. Begitu banyak orang mati di kota Phoenix, membuat mereka semua memiliki sedikit penyesalan. Bagaimanapun, karena mereka mengambil alih kota Phoenix, semua ini menjadi terjadi. "Apa kita akan meninggalkan Promise Island sekarang?" tanya Muci dengan bersemangat. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia mulai terbangun saat ini, dia belum pernah meninggalkan pulau ini sama sekali. Damar pun mengangguk dan berkata, "Ya, kalau begitu aku akan memanggil semua orang dan membawa mereka keluar dari tempat ini," kata Muci bersemangat. Damar mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu pergi persiapkan saja. Apa kita akan menyerang kota bulan ketika kita kembali?" tanya Guntur. "Aku ingin membantai kota." Damar mengerutkan dahinya sambil menatap Guntur. Guntur selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian di kota Phoenix. Dia merasa bahwa semua ini dilakukan oleh bersatunya 3 kekuatan seperti kekuatan darah dan yang lainnya. Hal ini membuatnya memiliki kebencian dalam hatinya terhadap kota bulan. Damar meliriknya sekilas kemudian menghela nafasnya, "Kita bisa saja membunuh semua orang-orang dari kekuatan darah, tetapi jika mereka bukan orang-orang dari kekuatan darah, aku rasa lebih baik untuk mengampuni mereka. Mereka meminta pertanggungjawaban sama seperti ketika kita memusnahkan 4 keluarga besar, juga tidak memilih untuk membunuh semua kota Phoenix. Orang-orang di dunia ini sama seperti kita, mereka semua adalah berdiri sendiri." Guntur menggertakkan giginya sambil berkata, "Aku tahu, tapi hatiku tidak rela." "Aku setuju denganmu," kata Damar sambil menghampiri ke sisi Guntur dan mengalungkan tangannya ke leher Guntur. Kemudian dia sedikit menyudul kepalanya ke dahinya sambil berkata, "Bena, tetua dari Gunung Cermin, Otto. Mereka semua, di saat serangan terakhir nanti akan kuserahkan padamu." Guntur menarik napas panjang, lalu mengangguk sambil berkata, "Baiklah. Ayo kita berkemas dan bersiap-siap untuk kembali. Kali ini, kita membagi pasukan menjadi 2 kelompok," kata Damar. "Hah," kata Thalia yang memandang Damar. "Bagaimana maksudmu? Bahkan jika kita telah memutuskan untuk masuk ke dalam dunia yang kacau ini, kota Phoenix masih jauh dari kata cukup," kata Damar. "Ketika kita sampai di kota Gambia, Guntur dan aku, kita berdua akan pergi ke Seven di Soleil Empire. Kamu bawa yang lainnya kembali keluar kota Phoenix. Kelilingi kota Phoenix dan jangan dulu melakukan penyerangan. Kita lihat dulu reaksi dari 8 kekuatan utama. Bagaimana jika mereka melakukan penyerangan dalam skala besar?" tanya Thalia sambil mengerutkan dahinya. "Serangan skala besar," kata Damar dengan jijik. "Kekuatan purba telah membuat pilihan. Ketika kita tiba di kota Phoenix, mereka diperkirakan mungkin akan datang juga. Keluarga Luanda di kota Lukido, dan beberapa orang yang kita rekrut sebelumnya, juga bersedia untuk datang. Kembalinya kita kali ini, 8 kesatria Night Watcher akan langsung dijejalkan peperangan. Pada saat itu, jika 8 kekuatan utama ingin membawa kita, mereka setidaknya membutuhkan setidaknya 4.000 orang Undying Flame, dan lebih dari 20 orang Immortal Undying Flame. Mampukah 8 kekuatan utama untuk bisa mengerahkannya?" Thalia pun terdiam sejenak. Memang, 8 kekuatan utama mungkin dapat mengambil begitu banyak ahli bela diri, tetapi setelah mereka mengambilnya, mereka mau tak mau harus bertarung berhadapan di medan perang dengan Hades Palace. "Baiklah," kata Thalia mengangguk. "Ayo kita ambil Soleil Empire terlebih dulu. Serangan kali ini, kita bertarung atas nama Night Watcher." Damar pun mengangguk, "Baiklah." Setelah beberapa saat, terlihat Muci yang berlari menghampiri dengan penuh semangat. Dalam perang sebelumnya, sebenarnya mutan juga memiliki beberapa kerugian, tetapi itu relatif sedikit, diperkirakan mungkin sebanyak lebih dari 100 yang mati terbunuh.
Sekarang masih ada sekitar 1.800 mutan Undying Flame. Mereka pun berjalan masuk ke dalam gua. Ada banyak peralatan yang dipindahkan, termasuk banyak kotak. Isi dari dalam kotak-kotak itu adalah tulang abadi dari perang ini. Secara keseluruhan ada lebih dari 1.600 tulang abadi. Faktanya, jumlah penyimpanan tulang abadi seperti itu cukup tinggi. Tentu saja, dibandingkan dengan sejumlah besar tulang abadi di bumi, selisihnya tidaklah sedikit. Apa yang akan kamu lakukan dengan membawa begitu banyak peralatan ini? Tanya Damar dengan curiga. Aku ingin meneliti, aku adalah seorang ilmuwan, kata Muci yang refleks mengatakannya. Damar memandang Muci dengan sedikit aneh. Memang, Muci adalah seorang pemilik kekuatan immortal Undying Flame dan pemilik karakteristik keahlian. Bahkan di dalam otaknya, dia juga masih menyimpan banyak ilmu pengetahuan. Gadis ini tidak hanya bisa mengendalikan mutan dengan mudahnya, namun, dia juga merupakan sebuah harta yang besar. Tentu saja, memikirkan tentang orang-orang aneh dengan karakteristik keahlian, membuat Damar sedikit khawatir. Setelah Muci kembali, apa dia akan mengutak-atik beberapa hal yang tidak manusiawi. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya terlalu jauh. Ayo berangkat, ajak Damar. Di Mist Mountain, sekelompok orang berjalan keluar dari sana. Satu hari kemudian, di dekat pelabuhan Promise Island, Krishna sedang membawa lebih dari 100 orang saat bertemu dengan Damar. Melihat ada mutan besar di belakang Damar, membuat orang-orang yang dibawa oleh Krishna itu jadi gemetaran. Mereka sudah tak terhitung telah beberapa kali berurusan dengan mutan dan sekarang sejumlah besar orang muncul di tempat ini, yang benar-benar sedikit menakutkan. Krishna menelan ludahnya kemudian berkata, apa rumor itu benar? Kamu mengendalikan mutan dan memusnahkan semua pasukan koalisi dari 3 kekuatan utama. Tidak semuanya dimusnahkan, kata Damar sambil tersenyum. Bukankah Bena dan tetua dari Gunung Cermin telah kabur melarikan diri? Krishna seketika merasa gugup dan merinding. Ketika dia bertemu Damar untuk pertama kalinya, bagaimanapun dia tidak bisa membayangkan bahwa Damar akan melakukannya. Tetapi bagaimanapun itu, dia adalah seorang pria yang telah mengalami badai besar. Setelah beberapa saat, dia menenangkan dirinya sejenak. Kemudian dia menghela nafasnya lalu berkata, orang-orang yang berada di belakangku ini telah direkrut olehku kali ini. Sesuai dengan persyaratanmu, kebanyakan dari mereka memiliki karakter yang baik. Sejak berita bahwa kamu telah memusnahkan 3 kekuatan utama itu 2 hari yang lalu, ada lebih banyak orang datang untuk berlindung, termasuk mereka yang pergi sebelumnya. Membicarakan tentang hal ini, Krishna menggelengkan kepalanya sambil berkata, namun aku menolak orang-orang itu. Jika mereka berani melarikan diri untuk pertama kalinya saat ini, maka mereka dapat melarikan diri untuk kedua kalinya. Kemudian dia melanjutkan, orang-orang ini adalah orang yang kenal denganku atau yang sudah ku hafal betul siapa dia. Kebanyakan dari mereka merupakan orang yang bersih. Baiklah, kata Damar sambil mengangguk. Namun untuk lebih jelasnya lagi, kita masih harus mempertimbangkannya. Itu bukan masalah, kata Krishna sambil mengangguk. Aku sudah membawa semua informasinya, jadi nanti kalian bisa memeriksanya saja. Baiklah, kata Damar sambil mengangguk. Apa kalian sudah selesai berkemas? Sudah siap, kata Krishna. Namun iparmu bilang, dia ingin tetap di Promise Island dan mencari anak-anak kami. Damar menghela nafasnya. Dia melihat Muci yang ada di sebelahnya. Sekarang dia masih ada hal lain yang harus dilakukan. Atau kalau tidak, Muci bisa saja mengerahkan mutan di sini untuk mencarinya. Saat ini, kita harus melihat ke depannya. Selain itu, menurut perhitungan Damar, tempat berbahaya di Promise Island belum ditemukan selama bertahun-tahun, kemungkinan besar mereka akan bertemu dalam bahaya. Tentu saja, Damar tidak akan mengatakannya, bagaimanapun ini adalah suatu harapan dari pasangan Krishna. Baiklah, setelah aku menyelesaikan urusan di kota Phoenix, aku akan mengirim seseorang untuk membantumu menemukannya, kata Damar. Oke, Krishna berkata, faktanya, kita semua tahu bahwa kita kurang lebih tidak mau. Kita semua telah bersiap-siap dan bisa pergi sekarang. Bagus, Damar mengangguk. Tak lama kemudian, mereka pun muncul di pelabuhan Promise Island. Pelabuhan Promise Island masih terlihat begitu ramai. Namun ketika orang-orang di sana melihat kemunculan Damar dan yang lainnya, mereka semua seketika jadi panik. Ada hampir 2000 lebih mutan Undying Flame yang berkumpul. Bahkan ada yang langsung berlarian saat melihatnya. Namun yang membuat mereka heran adalah meskipun mutan ini tampak aneh,
tetapi tidak ada satupun yang bermaksud menyerang mereka. Beberapa orang yang berani tetap di sana dan tidak kabur, dan tak lama kemudian mereka melihat Damar dengan belati ganda di punggungnya. Damar dan yang lainnya berjalan ke pelabuhan seolah-olah tidak ada orang lain di sana, dan Damar pergi ke tempat penjualan tiket. Melihat beberapa orang yang ketakutan di dalam sana, dia hanya tersenyum, lalu mengeluarkan kartu mutiara emasnya dan berkata, "Sewa 1 kapal." Tidak ada yang berani membantah ucapan Damar. Jajaran mutan di belakang Damar benar-benar mengerikan. Setelah hampir 1 jam, Damar dan yang lainnya semua masuk di sebuah kapal. Kapal itu mulai berlayar dan melaju menuju luar Promise Island. Bersambung, 1136. Di saat yang bersamaan ketika Damar dan yang lainnya meninggalkan Promise Island, di kota bintang jatuh, di istana kekaisaran Riemo. Dewa mabuk itu terduduk di depan ambang pintu, dia terlihat masih belum pulih, dia bersandar di ambang pintu dengan labu anggur di tangannya. Bahkan orang yang lewat pun tidak berani menatapnya. Tetapi dewa mabuk itu malah seperti orang yang tidak ada masalah, di tangannya dia memegang pedangnya, sesekali dia sambil meminum seteguk anggur dia terus melihat ke arah langit, dan selalu melihat ke aula utama yang berada di seberangnya. Aula utama itu terbuat dari bahan yang kedap suara, bahkan dia tidak bisa mendengar apa saja yang sedang dibicarakan di dalam. Ya, sedang diadakan pertemuan di aula utama itu. Pertemuan penguasa yang diprakarsai oleh permaisuri yang juga melibatkan semua kepala 8 kekuatan utama. Dewa mabuk tidak termasuk dalam 8 kekuatan utama itu, dan dia sendiri pun terlalu malas untuk masuk. Temanku, pada saat ini, dewa mabuk itu sedang menyesap anggurnya dan meletakkan pedangnya di tangannya ke hadapannya. Dia tersenyum dan berkata, "Jika aku mati dalam peperangan, kamu bisa pergi mencari seseorang yang cocok untukmu." Damar adalah pilihan yang bagus, tapi anak ini terbiasa menggunakan belati. Talia juga telah beralih ke pedang sekarang. Aku tidak tahu bakatnya dalam teknik pedang dan apakah dia bisa mencapai teknik pedang tertinggi. Tentu saja, dia adalah pemilik tulang Phoenix, dan kamu juga bisa cukup untuk lebih dekat dengan Phoenix Sword, ini tidak dianggap menghinamu. Pedang panjang itu tampak seperti memiliki jiwa dan terlihat sedikit bergetar. Dia kembali lebih cepat dari yang kukira. Di dunia ini, mungkin hanya aku yang bisa saling berpegangan tangan untuk bersaing dengan kekuatan masing-masing dengannya dan mengulur waktu untuk Damar, gumam dewa mabuk. Adapun orang-orang yang ada di dalam aula itu, aku pernah merasa mereka mungkin akan bekerja sama melakukannya. Tapi sekarang tampaknya mereka hanya sekelompok orang yang tak berkompeten dan hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Ya, di aula konferensi di seberangnya itu, sedang berlangsung rapat mendesak saat ini. Tapi suasana di dalam aula itu terasa sangat sunyi. Sun telah kembali. Nama ini membuat mereka seperti merasakan tekanan yang amat besar. Ini adalah sebuah keberadaan nyata zaman kuno yang bersinar selama berabad-abad dan memerintah Eternal Planet. Meskipun era kacau yang dia ciptakan telah dihapus dari buku-buku sejarah, namun itu benar-benar ada. Sun, Hades Palace. Ini seperti sebuah gunung yang sangat besar. Tekanan yang ada pada saat ini membuat 8 kekuatan utama seperti kehabisan napas. Ketika orang ini benar-benar muncul, mereka benar-benar merasakan kengerian dan ketakutan, tanpa kecuali satu orang pun. Termasuk juga dengan permaisuri. Permaisuri pun mengangkat kepalanya dan memandang semua yang hadir dalam rapat itu. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kita harus bersatu. Hades Palace adalah musuh lama terakhir. Meli, sekarang ini apa kamu masih tidak bersedia untuk bersatu? Meli adalah seseorang yang paling tenang. Dia memandang permaisuri dan melirik semua orang di sana dan berkata dengan tenang, "Aku sudah memiliki pilihan. Tentu saja, pilihannya bukanlah kalian. Kita mungkin saja bisa menghadapi Hades Palace, tapi tak satu pun dari kita yang bisa menghadapi Sun." Dewa mabuk bersedia membantu, kata permaisuri yang tampak sedikit bereaksi. Meli pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pilihanku masih pada Damar. Tulang naga adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mengalahkannya." Di dekatnya, ada seorang tetua dari kekuatan batu yang menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Atau bagaimana jika kita lari saja dan menyerahkan Eternal Planet? Kita 8 kekuatan utama akan bersama-sama pindah dan memasuki planet lain. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kekuatan kita dapat menyerang dan menduduki banyak planet." Permaisuri tampak mengerutkan dahinya. Dia memandang tetua dari kekuatan batu itu dengan acuh tak acuh.
Sambil mengernyitkan alisnya dia berkata, "Apa kau menyerah?" "Tidak," kata tetua dari kekuatan batu itu. "Tapi itu tidak berbeda halnya dengan kehancuran. Jika Sun kembali, dialah yang berkuasa. Bahkan jika tidak mengalami kehancuran, Kia masih bisa hidup. Untuk apa kita menyerah? Fondasi yang telah kita bangun, kita telah berada di Eternal Planet selama ribuan tahun, untuk apa kita harus menyerah? Selain itu, siapa yang memberitahumu bahwa kekuatan terakhirku hanya seorang dewa mabuk saja?" kata permaisuri dengan tatapan mata yang membara. Meskipun dia berkata seperti itu, orang-orang di bawahnya masih saja terus berargumen, mereka benar-benar ketakutan. Reputasi seseorang sangatlah penting. Sun memang terlalu kuat, pengalaman legendaris yang ditinggalkannya sangatlah banyak. Melihat orang-orang yang mulai sibuk berargumen dan tidak ada yang memperhatikannya, wajah permaisuri tampak seperti biasa saja. Pada saat ini, tetua dari Monumen Simu menghampiri ke sisi telinga permaisuri dan berkata dengan lembut, "Permaisuri, Ruby dan yang lainnya, mereka telah kembali dari Promise Island." Hah? Permaisuri membuka lebar matanya. Kemudian tetua dari Monumen Simu memandang semua orang dan berkata, "Damar meminta Ruby untuk menyampaikan kabar kepada semua orang." Semuanya pun seketika terdiam. Damar berkata bahwa dia ingin meminta stabilitas di kota Phoenix, tetapi hadirin sekalian malah memaksanya hingga akhirnya tak punya pilihan lain, sehingga membuat dia, Night Watcher kota Phoenix, akan secara resmi bergabung dengan aliran sejarah Eternal Planet, kata tetua Monumen Simu itu. "Cih," Bena mencibir lalu berkata dengan jijik, dia pikir dia itu apa? Dia baru saja memahami bela diri, dan jika dia ingin bergabung dia bisa bergabung begitu saja. Bagaimana jika dia mengendalikan mutan? Bahkan jika 8 kekuatan utama bersatu untuk membunuhnya, maka itu cukup hanya dengan lambaian tangan saja. "Benarkah?" kata Meli sambil tersenyum pada saat itu. "Bagaimana jika kamu menambahkan kekuatan purbaku?" "Meli," cibir Bena, "kau tiba-tiba ingin berpihak pada Damar." Meli mencibir dan berkata, "Damar berkata bahwa dia membangun dunia di mana semua orang setara. Ini bukan berpihak, ini adalah pilihanku. Aku memandang positif tentang masa depannya, dan bahkan jika kalian dapat mengepung dan menekan kami. Bagaimana dengan medan perang saat berhadapan dengan Hades Palace?" Pernyataan yang diucapkan Meli barusan membuat aula pertemuan itu jadi kembali sunyi. Setelah beberapa saat, tetua dari kekuatan batu pun berkata, "Atau bagaimana jika kita sebaiknya lari saja?" Kemudian suasana aula pun menjadi semakin sunyi. Tetua dari kekuatan batu itu pun merasa sedikit canggung dan berhenti berbicara. Rapat ini terus berlangsung begitu lama. Namun semua ini tidak ada hubungannya dengan Damar. 1,5 hari telah berlalu dengan tenang. 1,5 hari kemudian, di kota Gambia. Kota Gambia pada hari ini tidak dapat tenang, karena di pelabuhan kota Gambia, satu persatu ahli bela diri Undying Flame mulai turun dari atas kapal, dengan jumlah keseluruhan sekitar 2.000 orang. Dan di antara mereka, juga banyak sejumlah mutan. Sejenis manusia dengan kepala logam. Ketika anggota badan mereka menyentuh tanah, mereka bahkan bukan seperti manusia, tetapi lebih seperti binatang buas. Raksasa setinggi lebih dari 3 meter, dan seorang gadis dengan payung duduk di bahunya. Mereka berjalan melewati pasar dan langsung menembus kerumunan. Tentu saja, mereka juga melihat di depan ada beberapa orang yang mengenakan kostum Night Watcher yang telah ramai di seluruh penjuru dunia selama periode ini. Ada beberapa orang yang bisa menebak identitas Damar, sementara ada juga orang lainnya yang tampak kebingungan. Damar dan lainnya tampak tak mempedulikan orang-orang ini. Mereka melewati pasar dan langsung menuju halte pesawat di kota Gambia dengan acuh tak acuh. Di antara kerumunan itu, seorang wanita berjubah yang memegang kucing memandang Damar di depannya. Dia dengan lembut membelai kucing berbulu biru di lengannya. Terlihat seperti ada senyum pahit di wajahnya. 1 jam kemudian, di kota Gambia, terlihat satu persatu pesawat yang terus-menerus lepas landas. Sebagian besar dari mereka terbang ke arah kota Phoenix, dan ada juga pesawat terbang yang terbang menuju ke Sovereign di Soleil Empire. Beberapa jam kemudian, Soleil Empire, di Sovereign. Di stasiun pesawat, Damar dan Guntur keluar dari pesawat. Mereka semua mengenakan kostum Night Watcher yang baik dan berjalan melewati seluruh stasiun pesawat. Beberapa orang ada yang mengenali pakaian mereka, tetapi mereka tidak tahu siapa mereka, terus memandang ke arah mereka berdua sambil menunjuk-nunjuknya. Namun Damar malah mengabaikannya. Dia turun dari stasiun pesawat,
kemudian memesan sebuah maglev car. Setelah masuk ke dalam mobil dia berkata, "Istana Kekaisaran." Setengah jam kemudian, di gerbang utama Istana Kekaisaran Solane Empire, Damar dan Guntur berjalan perlahan menuju pintu gerbang. Keluarga kerajaan Solane Empire adalah anjing berjalan dari kekuatan darah. Mereka berpartisipasi dalam pertempuran pertama di kota Phoenix, dan begitu juga di dalam pertempuran yang kedua. Kota Phoenix yang sekarang ini juga berada di bawah yurisdiksi mereka. Di pintu gerbang, ada banyak orang yang berpakaian hijau sedang berdiri di sana. Ketika mereka melihat kedatangan Damar dan Guntur, salah satu dari mereka berteriak, "Berhenti!" Ini adalah gerbang Istana Kekaisaran Solane Empire. Keluarga kerajaan. Kemudian Damar bertanya sambil tersenyum, "Apa kau ingin mencoba melihatnya?" Kemudian Guntur pun berkata, "Lupakan saja, aku bahkan tidak punya tombak atau apapun di tanganku sekarang. Aku hanya bisa menggunakan dua belati ini." Ya, tombak milik Guntur telah hancur. Kedua belatinya yang sekarang ini merupakan pemberian dari Muci. Karena kualitasnya yang biasa saja, jadi dia hanya menggunakannya saja. Damar pun tersenyum, dia berkata sambil mengangguk, "Kalau begitu, aku saja yang maju." Kemudian dia langsung menghunus belatinya dan membelah pintu gerbang istana yang besar itu. Bang! Suara berderak bergema di seluruh ibu kota Solane Empire. Di saat yang bersamaan, raungan Damar bergema di seluruh kota. Mulai hari ini, Solane Empire akan berganti nama. Bersambung, 1137. Suara itu menggema dan menyebar ke seluruh ibu kota Kekaisaran Solane Empire. Raungan itu juga membuat seluruh istana kekaisaran meledak dalam sekejap dan tim pasukan pertahanan kota mulai mendekat ke pintu gerbang istana. Mulai banyak juga sosok yang bermunculan di dinding istana dan gencatan senjata yang tak terhitung jumlahnya mulai dikerahkan. Bisa dibilang bahwa pekerjaan pertahanan istana masih dilakukan dengan sangat baik. Hampir dalam hitungan beberapa menit saja, puluhan ribu orang telah mengepung Damar dan Guntur. Ibu kota Kekaisaran Solane Empire, Soven, terbagi menjadi 3 wilayah, antara lain kota Kekaisaran, dalam kota, dan luar kota. Orang-orang yang tinggal di kota Kekaisaran adalah pejabat tinggi, kerabat negara Kekaisaran, dan kota dalam, dan beberapa keluarga besar di ibu kota. Namun beberapa keluarga ini dan keluarga kerajaan Kekaisaran Solane Empire sangat dekat tentu saja. Keluarga-keluarga ini tidak sebanding dengan jenis keluarga yang dapat menjangkau kota dalam satu keluarga. Jika dibandingkan, keluarga-keluarga ini mungkin hanya memiliki 2 atau 3 orang unding flame saja. Mereka terikat dengan keluarga kerajaan dan bekerja untuk keluarga kerajaan dari Solane Empire, dan keluarga kerajaan memberi mereka beberapa sumber bisnis. Atau bekerja sama untuk mendirikan beberapa perusahaan, kemudian berbagi keuntungan. Jika sesuatu terjadi pada keluarga kerajaan, orang-orang ini tentu saja membutuhkan penguatan. Faktanya, sebagian besar keluarga kerajaan di Eternal Planet memenuhi syarat untuk tinggal di satelit, tetapi sebagai perbandingan, mereka dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari area utama Eternal Planet. Namun jika dibandingkan, maka harus menanggung lebih banyak resiko saja. Seiring dengan berjalannya waktu, satu persatu sosok pun mulai muncul di sekitar. Damar lihat-lihat ada hampir 200 ahli beli diri di atas tingkat Undying Flame. Tetapi tidak ada seorang pun yang berada di tingkatan Immortal Undying Flame. Selama periode waktu ini, Damar dan timnya telah membunuh banyak Immortal Undying Flame, tetapi jumlah Immortal Undying Flame masih sangat sedikit. Kekuatan apapun dengan kekuatan setingkat Immortal Undying Flame sudah cukup untuk digolongkan di bawah 8 kekuatan utama. Keluarga Surya dari keluarga kerajaan dari Solane Empire, jelas tidak memiliki keberadaan yang seperti ini. Orang-orang itu mengepung Damar dan Guntur, tetapi mereka tetap memberi jarak tertentu. Tidak ada satupun yang berani untuk maju. Damar dan Guntur keduanya memiliki momentum yang kuat saat ini. Itu adalah momentum Immortal Undying Flame. Di gerbang kota yang telah hancur itu, banyak orang yang berpakaian kuning mulai bermunculan. Mereka adalah anggota keluarga kerajaan dari Solane Empire. Juno berdiri di barisan paling depan. Dia sekarang adalah Raja Solane Empire. Dia sama saja dengan seorang ahli bela diri dengan tingkatan Peak Eternal Undying Flame. Dia merupakan kekuatan tempur tertinggi dari keluarga kerajaan. Banyak ahli bela diri keluarga kerajaan yang mengikutinya, termasuk diantaranya adalah Adam. Dia melihat dan berdiri di hadapan Damar, dan seluruh tubuhnya terdiam terpaku. Selama periode waktu ini, banyak berita tentang Damar yang sudah banyak mereka dengar.
Sulit bagi Adam untuk membayangkan bahwa orang yang jauh lebih muda dari dirinya berani menantang 8 kekuatan Urama dan telah menjadi seorang immortal Undying Flame. Terlebih pada saat ini dia telah menghancurkan pintu gerbang istana. Dia memikirkan pertama kali dia menghadapi Damar dan kondisi di mana dia hampir dibunuh oleh Damar. Dia menelan air liurnya, dan kemudian berkata dengan suara yang pelan, "Damar, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah aku sudah membuatnya cukup jelas?" Kata Damar sambil menatap keluarga kerajaan di hadapannya dan menghadapi pengepungan dari puluhan ribu orang. Dia dan Guntur terlihat cukup tenang. Kemudian dia berkata sampai tersenyum, "Aku mendobrak gerbang istanamu dan berkata bahwa mulai hari ini, Solane Empire akan berganti nama." "Damar," kata Juno sambil perlahan menghela nafasnya. Dia menatap Damar dan berkata, "Aku tahu kalau kau memang berbakat, dan aku pun tak dapat melangkahimu. Tetapi Solane Empire kami bergantung pada kekuatan darah. Jika kamu menyerang kami, itu sama saja dengan memindahkan kepentingan kekuatan darah. Apa kamu sanggup untuk menanggungnya?" Amarah dari kekuatan darah. Sudah jelas, masalah kekalahan Bena di Promise Island belum sampai ke telinga orang-orang ini. Kebanyakan dari mereka hanyalah menjadi gosip dan juga kebanyakan dari mereka pun tidak akan mengakuinya. 8 kekuatan utama telah menguasai dunia ini selama ribuan tahun. Di mata banyak orang, keberadaan 8 kekuatan utama sudah selayaknya seperti dewa. Selama periode waktu ini, salah satu dari mereka yang berani menantang otoritas 8 kekuatan utama adalah Hades Palace, dan yang lainnya adalah Damar. Guntur yang mendengar ucapan Juno pun kemudian berkata sambil menyeringai, "Kekuatan darah tidak ada apa-apanya. Mari kita perjelas bahwa tujuan kami selanjutnya adalah menghancurkan kekuatan darah." Puluhan ribu orang yang mengepung mereka pun seketika tercengang saat mendengar ucapan Guntur. Dua pria yang berada di hadapan mereka mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan salah satu dari 8 kekuatan utama. Orang-orang ini berpikir bahwa itu adalah hal yang mustahil. Tetapi ketika mereka memikirkan tentang kondisi peningkatan Damar selama periode ini, mereka tampaknya berpikir itu bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kecepatan kebangkitan Damar sangatlah cepat. Mulai dari istana bawah tanah, nama tulang naga langsung tersebar di seluruh Eternal Planet. Setelah itu, berita yang mengejutkan seluruh Eternal Planet terus-menerus berdatangan. Dewa Mabuk yang sebagai guru, menghancurkan 4 keluarga besar di kota Phoenix, menembus tingkatan Immortal Undying Flame di Promise Island, dan membunuh 2 orang Immortal Undying Flame dari kekuatan jiwa. Sebuah serangan belati juga mendobrak depan pintu kota Six Ways, yang memaksa Toto untuk menundukkan kepalanya dan mengagumi besarnya materi Damar. Selama ribuan tahun lamanya, ini adalah pertama kalinya 8 kekuatan utama menundukkan kepala mereka. Kemudian menyerahkan kota Phoenix dan kalah di Promise Island. Sekarang, dalam beberapa hari ini, beberapa desas-desus telah menyebar bahwa hanya ada 3 orang dari pasukan koalisi dari 3 kekuatan utama, sedangkan yang lainnya telah tewas dalam pertempuran. Namun, berita itu tertutup rapat oleh 8 kekuatan utama dan belum dikonfirmasi. Sedangkan semua ini terjadi hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak istana bawah tanah diketahui semua orang. Kecepatan kebangkitan Damar bisa disebut teror yang tak tertandingi. Pada awalnya, mereka mengira kata-kata Guntur hanyalah sebuah cerita fantasi, tetapi setelah memikirkan dengan hati-hati tentang tindakan Damar selama periode ini, mereka sepertinya berpikir itu bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Wajah Juno terlihat sangat kusut saat ini. Menghadapi 2 orang Immortal Undying Flame, dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang ada sekarang, mereka semua seperti tak ada gunanya. Mereka tidak memiliki satu orang pun yang mampu untuk menandingi mereka. Jika mereka memulai penyerangan, Damar dan Guntur akan menjadi pukulan telak bagi mereka yang lemah. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" kata Juno dengan tatapan keputusasaan yang tampak dari sorot matanya. "Bukankah kamu mengatakan kamu hanya ingin menjaga kota Phoenix?" Damar menjilat bibirnya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku memang mengatakan bahwa aku hanya ingin menjaga kota Phoenix, dan hanya menginginkan kestabilan di dalamnya, tetapi selangkah demi selangkah 8 kekuatan utama itu terus menekanku, dan aku telah berubah pikiran sekarang. Kekuatan darah sudah beberapa kali menyerang kota Phoenix, dan keluarga Surya itu adalah kaki tangan mereka. Aku lihat kamu sekarang bukanlah dalangnya, dan juga aku tidak ingin membunuhmu." Berbicara sampai di sini, Damar kembali melanjutkan perkataannya, "Tidak akan ada lagi Solane Empire mulai hari ini.
Sekarang aku akan memberikanmu dua pilihan. Pilihan pertama adalah memberimu waktu 3 hari untuk membawa satu keluargamu itu pergi meninggalkan Solane Empire. Pilihan kedua, berkata sampai di sini, Damar mengangkat jari tangannya dan berkata, bertarung antara hidup dan mati. Kemudian mereka semua mati terbunuh di sini. Semua wajah keluarga Zuria seketika kaget saat mendengarnya. Hanya dua pilihan yang dikatakan, tapi bagi mereka itu sama saja tidak ada bedanya dengan hanya diberikan satu pilihan. Juno tampak seperti orang tua yang tak berdaya. Keluarga Zuria telah memerintah Solane Empire selama bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang, jelas bahwa mereka akan dilengsarkan. Wajah Adam terlihat penuh dengan ketidakpuasan, tapi yang tersisa hanyalah sebuah ketidakrelaan. Kami akan pergi, kata Juno yang tak berdaya. Ayah, wajah Adam dan yang lainnya seketika terkejut saat mendengar pernyataan itu. 10 menit kemudian, di seluruh siaran Solane Empire, sebuah suara terdengar. Kepada semua orang dari Solane Empire, perkenalkan nama saya Damar, Night Watcher Zero Kota Phoenix. Suara itu mulai menggema di seluruh penjuru kota. Semua orang seketika langsung menghentikan aktivitas mereka. Mereka melihat ke tempat di suara dari siaran itu berada. Mereka semua mendengar apa yang telah diucapkan oleh Damar barusan. Mereka pun tidak tahu apa yang akan Damar katakan selanjutnya. Hari ini, tidak akan ada lagi keberadaan Solane Empire. Keluarga kerajaan keluarga Zuria akan meninggalkan negara ini. Mulai hari ini, Solane Empire secara resmi telah berganti nama. Nama negaranya adalah... Damar sejenak menghentikan ucapannya, dan kemudian suaranya yang nyaring dan kuat terdengar dan berkata, Republik. Bersambung, 1138. Ketika suara Damar mulai terdengar di seluruh Sven, pertama-tama suasana seketika menjadi hening. Kemudian, di luar kota, di mana orang-orang low class tinggal, terdengar suara riuh sorak-sorai. Pada saat ini, Damar terus bergema. Negara baru akan menjadi ibu kota Phoenix. Mulai besok, Night Watcher kota Phoenix akan mengambil alih semua kota di bawah Solane Empire dan menerapkan sistem kesetaraan demi semua rakyat. Pada saat ini suara Damar terus-menerus terdengar. Tujuan dari kedatangannya ke sini adalah untuk memenangkan tempat ini dan mengumumkan bahwa Night Watcher kota Phoenix akan secara resmi mulai bersaing di dunia ini. Sistem yang ingin diterapkan Damar tentunya langsung mendapatkan dukungan semua orang low class. Tak diragukan lagi bahwa peristiwa ini akan cepat menyebar ke penjuru dunia ini setelah itu terjadi. Di luar kota Phoenix, saat ini juga terjadi suasana tegang seperti ini. Di luar kota Phoenix, setelah pesawat mulai mendarat, pesawat itu lepas landas lagi, tetapi di luar kota Phoenix, ada sekitar 2.000 orang telah ditempatkan saat ini. Segerombolan orang ini tampaknya tidak banyak, tetapi mereka membuat seluruh kota Phoenix menjadi waspada. Beberapa hari ini di kota Phoenix, bisa dikatakan bahwa surga dan neraka terus berubah. Tembok kota pun sekarang semuanya berwarna merah kirmisi. Semenjak kepergian Damar, kota Phoenix telah mengalami pembantaian. Sekarang hanya tersisa beberapa hari lagi saja bagi Talia untuk membawa orang kembali ke luar kota. Di bawah pemerintahan Night Watcher, kota Phoenix adalah kota yang damai. Orang-orang low class tampaknya telah menemukan tujuan mereka sendiri. Pada periode waktu berikutnya, keluarga kerajaan dari Solane Empire kembali berkuasa, dan pembagian orang dengan kelas high class dan low class kembali terjadi dan sedangkan karena mereka yang pernah mendukung Night Watcher, akhir-akhir ini mereka digertak dengan sangat parah, pasukan pertahanan kota memasuki kota Phoenix dalam skala besar. Sedangkan pada saat ini, tembok kota Phoenix telah bangkit kembali. Di atas tembok kota, pasukan pertahanan kota yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiri di atas sana. Mereka memandang lebih dari 2.000 orang di bawah dengan ngeri. Ya, jumlahnya memangnya tidak banyak. Tapi itu terlalu aneh. Yang pertama adalah kebanyakan dari mereka adalah mutan. Yang kedua adalah, tidak satu pun di antara orang-orang itu yang memiliki momentum lebih rendah dari tingkat Undying Flame. Ada 7 orang yang berdiri di barisan paling depan, dan momentum mereka tak terduga. Semua orang yang berada di atas sana tahu bahwa kemungkinan besar mereka adalah Immortal Undying Flame dan juga ada raksasa dengan seorang gadis yang duduk di bahu raksasa itu. 7 orang Immortal Undying Flame dan 2.000 ahli bela diri Undying Flame, bahkan jika itu 8 kekuatan utama, mungkin juga hampir tidak dapat menunjukkan kekuatan seperti itu.
Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah mereka tiba di luar kota Phoenix dan tidak melakukan penyerangan sama sekali, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Namun hal ini justru memberikan tekanan yang besar bagi pasukan pertahanan kota. Pasukan pertahanan di dalam kota Phoenix berasal dari keluarga kerajaan Solane Empire, termasuk diantaranya seorang ahli bela diri Eternal Undying Flame dan seorang Undying Flame. Pada saat ini, mereka berdiri di tembok kota dengan seluruh badannya yang mulai gemetaran. Mereka tahu bahwa selama orang-orang di bawah mau melakukan penyerangan, maka mereka dapat kapan saja menyapu mereka dalam sekejap. Pesawat yang dikirim untuk menyebarkan pengumuman sudah lama lepas landas. Ada yang pergi menuju ke Seven dan ada juga yang menuju kota bulan. Namun sejauh ini, tidak ada berita yang kembali dari manapun, dan tidak ada dukungan sama sekali. Lebih dari 2.000 orang berdiri di bawah kota Phoenix dan menunggu. Tidak tahu sudah berapa lama ketika orang-orang di tembok kota hampir runtuh, sebuah pesawat terbang berputar-putar dari langit. Orang-orang di tembok kota merasa senang karena mereka melihat tanda-tanda dari keluarga kerajaan Solane Empire di pesawat. Namun, ketika pintu kabin pesawat terbuka, justru Damar dan Gunturlah yang turun pesawat itu. Komandan pasukan pertahanan kota seketika langsung merasa hampir runtuh. Sudah kembali, kata Lilia yang langsung menghampiri saat melihat Damar dan Guntur yang sudah kembali. Kemudian dia pun bertanya, apa semuanya berjalan lancar? Solane Empire sama sekali tak mempunyai keberadaan Immortal Undying Flame. Saat mereka menghadapiku dan Damar, mereka terlihat ketakutan dan langsung memilih untuk menyerah, kata Guntur sambil tersenyum. Damar pun berkata sambil mengangguk, mereka telah memutuskan untuk pindah dari Solane Empire, dan aku secara resmi telah mengubah nama negaranya. Kemudian dia tersenyum dan melihat ke arah tembok kota. Lalu dia berkata dengan keras, menyerah saja. Tidak akan ada pembunuhan. Ketika suara Damar terdengar, beberapa pasukan pertahanan kota yang berada di tembok kota tidak bisa lagi menahan tekanan mereka sendiri. Mereka melemparkan senjata mereka ke bawah tembok kota itu. Kemudian gerbang kota pun terbuka lebar. Kota Phoenix kembali masuk ke dalam tangan Damar. Damar memandang Guntur, Dewan dan yang lainnya dan berkata dengan tenang, pergi dan kendalikan pemimpin pasukan pertahanan kota. Guntur dan Dewan pun mengangguk. Kemudian mereka pun melompat tepat di atas tembok kota. Lalu Damar pun berteriak, masuk ke kota. Lebih dari 2.000 orang, termasuk ada Mutan, Damar dan yang lainnya mulai berjalan perlahan maju menuju kota Phoenix. Di dalam kota, banyak orang yang merasa sangat ketakutan saat ini. Ketika kota Phoenix siap berperang lagi, banyak orang yang memilih bersembunyi di dalam rumah mereka dan tidak berani keluar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini jalanan pun kosong dan sepi. Damar dan 2.000 orang lainnya berjalan masuk ke jalan. Mereka menyeberang jalan dan berjalan menuju pusat kota Phoenix. Beberapa orang bahkan jauh lebih takut karena bagaimanapun keberadaan Mutan tetaplah sangat menakutkan. Sedangkan ada beberapa orang yang saat melihat Damar, Talia, Lilia dan yang lainnya berjalan di hadapan mereka. Mereka mulai merasa senang. Itu Damar, pemilik tulang naga. Damar dan yang lainnya telah kembali. Ya, sepertinya mereka kembali. Mereka kembali dan membawa banyak orang. Sepertinya mereka akan memasuki kota Phoenix lagi. Kalau begitu kita, apa akan kembali ke sistem kehidupan yang sebelumnya? Banyak orang yang mulai mendiskusikan hal itu. Juga ada banyak orang yang bergegas keluar dari rumah mereka dan mulai turun ke jalan. Mereka yang sebelumnya pernah tinggal di daerah tandus, dan mereka yang telah dimasukkan ke dalam Night Watcher mulai mengenakan pakaian yang mereka sembunyikan akhir-akhir ini dan mulai turun ke jalan. Bahkan ada yang mulai berlutut di hadapan Damar dan yang lainnya. Beberapa hari ini mereka sangat ketakutan. Beberapa hari yang lalu, kota Phoenix hampir dibantai dan puluhan juta orang mati, membuat kota Phoenix benar-benar seperti neraka. Sekarang, Damar telah kembali lagi. Damar, dia merupakan harapan bagi orang-orang low class dan orang-orang di daerah tandus. Jangan berlutut seperti ini. Night Watcher telah mengumumkan bahwa semua orang sama. Pria memiliki harga diri di bawah lutut mereka. Damar dan yang lainnya tidak suka orang yang berlutut. Mendengar perkataannya itu, orang-orang yang berlutut itu kemudian bangkit berdiri. Mereka mengepalkan tangan kanan mereka sambil memukulkannya ke dada mereka sendiri. Melihat Damar dan yang lainnya yang kembali berjalan maju, mereka pun memberi hormat yang dalam. Damar sedikit meneteskan air matanya.
Dia masih ingat ketika harus meninggalkan kota Phoenix beberapa hari yang lalu dan begitu banyak orang yang mendukungnya. Banyak orang tidak mau meninggalkan kota Phoenix dan lebih baik mengambil resiko mati dan tinggal di kota Phoenix untuk menunggu kepulangannya. Saat itu, suara gemuruh dari orang-orang itu rasanya sepertinya masih terngiang di telinganya. Dan karena kebencian di antara mereka dan 8 kekuatan utama, membuatnya merasa bersalah karena membunuh ribuan nyawa di kota Phoenix. Orang-orang di sekitar yang berkumpul pun semakin banyak. Setelah berjalan sebentar, Damar dan lainnya bahkan sampai tidak bisa bergerak maju. Mereka melihat keberadaan mutan itu. Mereka mencoba menahan perubahan di hati mereka dan menatap Damar dan yang lainnya ke depan. Damar bahkan sampai tidak bisa bergerak maju, jadi dia berhenti sejenak. Kemudian dari punggungnya, timbul sayap yang melebar dan kemudian dia pun terbang di udara. Energi Chi-nya bekerja. Kemudian dia berkata dengan keras, semuanya. Di bawah energi Chi yang menakutkan, suara Damar terdengar ke seluruh penjuru di kota Phoenix seperti aliran gelombang. Beberapa hari yang lalu, aku mau tak mau harus menyerahkan Phoenix. Ketika aku pergi, aku berjanji kepada semua orang bahwa aku akan kembali dan memberlakukan lagi sistem yang sebelumnya. Beberapa hari ini, kami telah mengalahkan mereka di Promise Island dalam menghadapi pengepungan dan penindasan dari gabungan 3 kekuatan utama, yaitu kekuatan darah, kekuatan jiwa, dan gunung cermin. Di depan Mist Mountain, kami membunuh lebih dari 1.300 ahli bela diri di atas tingkatan Undying Flame. Dan hari ini, aku Damar masuk kembali ke kota Phoenix. Night Watcher, masuk kembali ke kota Phoenix. Wow! Ketika mereka mendengar perkataan Damar, seketika terdengar suara sorakan yang riuh di kota Phoenix. Aku tahu. Suara Damar kembali terdengar dan berkata, aku tahu. Karena konflik antara kami dan 8 kekuatan utama benar-benar sungguh menyakitkan bagiku untuk membiarkan banyak saudara kita yang dibantai oleh orang-orang dari 3 kekuatan utama ini. Tetapi aku berjanji bahwa pertumpahan darah mereka dalam kejadian itu tidak akan sia-sia. Aku akan membuat 3 kekuatan utama itu untuk membayarnya dengan setimpal. Dan juga belum lama ini, aku pergi ke Seven di Solane Empire. Keluarga Surya dari Solane Empire telah diusir olehku, dan aku telah sepenuhnya mengubah nama negara itu, menjadi yang disebut Republik, Ibu Kota. Kota Phoenix. Setelah mengatakan itu, Damar melihat ke sekeliling dan melihat kerumunan yang menghalangi jalan. Dia meraung dengan keras, kali ini, aku sudah kembali dan tidak akan pernah meninggalkan kota Phoenix lagi. Aku, Damar, Night Watcher Zero Kota Phoenix, akan memimpin Night Watcher untuk memberikan pemerintahan yang bersih dan dunia yang damai bagi semua orang. Bersambung, 1139. Night Watcher, Night Watcher, Night Watcher. Pada saat berikutnya, suara itu terdengar begitu menggema di seluruh penjuru kota Phoenix. Damar berdiri di udara dengan Skywings-nya yang terbuka lebar sambil melihat kerumunan massa yang berteriak di bawah. Orang-orang ini adalah orang-orang low class yang telah digertak. Kota ini telah mengalami terlalu banyak penderitaan. Kalimat yang barusan saja dia ucapkan bagi mereka bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Seringkali mereka tidak ingin menanggung banyak hal. Misalnya ketika di bumi, orang yang membawa nasib umat manusia pada awalnya bukanlah dia. Saat itu, dia lebih seperti preman bayaran. Namun aliran sejarah akan mendorong seseorang untuk maju. Perjalanannya dari bumi ke Eternal Planet, dia hanya ingin menyelesaikan krisis bumi. Sekarang, di bawah penindasan 8 kekuatan utama, dia mau tak mau harus melanjutkan langkahnya untuk maju ke depan dengan orang-orang kota Phoenix yang dahulunya merupakan orang-orang low class. Namun begitu, dia sama sekali tidak menyesalinya. Kepercayaan yang telah mereka berikan, membuat Damar merasa layak untuk melakukan ini semua. Di sisi lain, terlihat mata Thalia yang berkaca-kaca. Night Watcher dulunya adalah organisasi rahasia di bumi. Mereka hanya diam-diam menjaga bumi sampai Ghost yang menginvasi yang membuat mereka tak tahan lagi. Sedangkan sekarang, nama Night Watcher telah bergema di planet lain dan dikelilingi oleh banyak orang. Muci yang duduk di bahu pria besar itu, melihat semua adegan ini dengan tatapan yang membara. Pada saat ini, dia hanya merasakan seluruh darahnya yang bergejolak. Dia merasa bahwa dia memiliki rasa kehormatan yang begitu besar untuk bisa berpartisipasi di dalamnya. Demi semua yang bernapas, gumam Muci. Adegan ini sangatlah indah. Dia kembali mendongakkan kepalanya dan melihat Damar yang terbang dengan kedua sayapnya di langit,
dengan lembut menyentuh kepala raksasa itu dan berkata, "Raksasa, jangan khawatir, Damar akan segera menyelamatkan kalian kan? Kemudian nanti kamu akan tersadar, dan kamu nanti bisa berbicara denganku, dan juga kamu bisa memanggil namaku." Di jalanan, kerumunan orang itu perlahan bubar. Damar dan yang lainnya pun perlahan kembali berjalan ke pusat kota. Orang-orang yang pernah tinggal di daerah tandus kota Phoenix pun dengan cepat kembali ke tempat mereka. Beberapa departemen yang ditetapkan oleh Bagas dan Hugo Wong mulai kembali beroperasi dengan lancar. Semua ini dari awal telah diatur oleh Bagas, dan setelah mereka kembali lagi, semuanya juga kembali berjalan dengan sangat mulus. Hanya saja orang yang mengurusinya masih terlalu sedikit. Damar tidak pandai dalam urusan seperti ini. Ini adalah kemampuan unik dari Bagas dan Hugo Wong. Pada hari yang sama, Damar mengeksekusi beberapa pasukan pertahanan kota yang menggertak orang-orang low class dan Night Watcher pun kini telah pulih kembali. Sedangkan berita tentang Damar yang mengambil alih Solane Empire dengan cepat mulai menyebar di dalam Solane Empire. Banyak kota di Solane Empire, orang-orang low class yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang di daerah tandus yang menantikannya, dan sama halnya ada banyak juga orang-orang high class yang kini mereka sedang berada dalam masalah. Sistem yang akan diterapkan oleh Damar mulai menyebar luas di dalam wilayah Solane Empire, dan banyak orang dan keluarga high class yang mulai bermigrasi. Identitas orang-orang high class bersifat universal di seluruh dunia. Walaupun mereka meninggalkan Solane Empire dan pergi ke tempat lain, tetapi mereka juga dapat terus menganggap diri mereka sebagai orang high class. Hanya saja mereka mungkin dikhawatirkan harus kembali memulai bisnisnya dari awal. Tentu saja, karena keluarga besar seperti keluarga Luanda di kota Lukido memilih untuk menetap dan bertahan, banyak keluarga lain juga memilih untuk menetap dan melihat apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Night Watcher. Setidaknya jika dilihat sekarang ini, Damar dan Night Watcher bukanlah jenis keberadaan yang suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Pada saat yang sama, Damar mengirim sinyal di Sven. Yang sama juga tersebar keluar bahwa dia ingin bergabung dengan aliran sejarah dan bersaing di dunia ini. Negara-negara yang berbatasan dengan Solane Empire mulai merasa khawatir. Mereka berharap 8 kekuatan utama untuk bisa kembali menekan kota Phoenix. Akan tetapi, dalam beberapa hari ini tidak ada tindakan sama sekali yang dilakukan oleh 8 kekuatan utama. Pada saat ini, mereka tidak memiliki niat untuk kembali berurusan dengan Damar. Tujuan dari 8 kekuatan utama itu sepenuhnya berada di Hades Palace. Meskipun kasus Damar telah menarik perhatian, namun kebanyakan orang di dunia ini masih terfokus pada 3 benteng besar. Pertempuran yang menentukan antara 8 kekuatan utama dan Hades Palace tampaknya telah resmi dimulai di 3 tempat ini. Hades Palace menyerang dengan sangat brutal, sedangkan 8 kekuatan utama dijaga dengan sangat ketat. Masa-masa sulit telah berakhir di Eternal Planet. Meskipun Damar telah membentuk skala tertentu, tapi dibandingkan dengan pertempuran yang menentukan antara Hades Palace dan 8 kekuatan utama, dia merasa biasa saja. Ini masih merupakan hal yang baik untuk Damar sekarang. Keesokan harinya setelah kembali ke kota Phoenix, banyak undying flame keluarga Luanda dari kota Lukido yang sebelumnya pergi, juga mulai bergegas menuju kota Phoenix lagi. Pada saat yang sama, Martin yang sebelumnya selalu menetap dan tak pernah meninggalkan kota Phoenix, setelah datang ke Eternal Planet, dia menaiki pesawat kembali ke bumi seorang diri. Damarlah yang mengaturnya agar dia kembali ke bumi. Dia harus memberitahu Iman dan yang lainnya ketika dia kembali, dan membiarkan Hugo Wong dan Bagas datang ke Eternal Planet dengan membawa beberapa orang yang mengerti urusan manajemen. Bahkan jika ingin bersaing di dunia ini, peran Hugo Wong dan Bagas sangatlah penting. Pikiran dan visi strategis mereka sangat dibutuhkan oleh Damar. Sementara Damar merekrut orang-orang undying flame yang kembali. Pada saat yang sama, juga mulai merumuskan bagaimana berperang melawan kekuatan Daran dan yang lainnya. Kekuatan darah, gunung cermin, kekuatan jiwa, dia harus memusnahkannya. Sekarang, dia sudah mempunyai modal yang cukup. Namun keesokan harinya, datang 2 orang ke dalam kantor markas Night Watcher di kota Phoenix. Mereka berdua adalah Dewa Mabuk dan Meli. "Guru," kata Damar yang langsung berdiri ketika melihat kedatangan Dewa Mabuk. Kemudian dia pun menyapa Meli. Meli dan Dewa Mabuk sama-sama memberikan senyumnya. Kemudian Dewa Mabuk itu duduk dan berkata, "Aku sudah tahu kalau kau tidak akan mati dengan begitu mudahnya.
Masalah yang terjadi di Promise Island aku pun sudah mengetahui semuanya. Kecepatan kemajuanmu itu memanglah sangat cepat. Setelah mengatakan itu, dia kemudian melihat ke arah Guntur, Wendy, Winston yang duduk di sebelahnya, dan mengerutak dahinya. Terdengar suara desahan dari mulutnya dan berkata, aku harus mengatakan bahwa zaman memang telah berubah. Kalian juga membuat kemajuan yang sangat cepat. Kemudian Meli pun berkata sambil memandang Dewa Mabuk, ini memang sudah menjadi sebuah pola. Sama seperti Eternal Planet di tahun-tahun itu, sama halnya sepertinya kemunculan dirimu dan Sun. Kamu tidak punya niat untuk mendominasi dunia dan membiarkan keluarga Sun yang mendominasi. Sedangkan di zaman ini, ada juga kebangkitan Damar dan orang-orang muda seperti mereka. Dewa Mabuk itu kemudian memanyunkan bibirnya dan berkata, Nak, kedatanganku kali ini selain untuk bertemu denganmu, tetapi ada juga hal lain yang ingin kusampaikan padamu. Apa itu? Tanya Damar. Raja Hades. Sudah kembali, kata Dewa Mabuk. Jantung Damar seketika berdetak dengan kencang. Dia langsung menatap Dewa Mabuk dan berkata, dia sudah kembali. Benar, kata Dewa Mabuk itu sambil mengangguk. Setelah ribuan tahun berlalu, kurasa dia tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Damar seketika merasa gelisah saat mendengarnya. Hades Palace adalah lawan nyata yang akan dihadapi oleh seluruh planet ini. Krisis keempat keluarga besar itu kini telah teratasi. Bumi telah memasuki era yang relatif stabil. Akan tetapi, keberadaan Hades Palace sama halnya seperti sebuah batu raksasa. Balwin secara pribadi pernah mengakui bahwa setelah Hades Palace memerintah Eternal Planet, maka Hades Palace akan kembali masuk ke bumi. Dan pada saat itulah, dikhawatirkan jika bumi akan masuk ke dalam situasi yang sangat sulit. Seperti ribuan tahun yang lalu, bahkan seluruh peradaban manusia seluruhnya akan punah. Kemunculan lagi Hades Palace sebelumnya, namun ada 8 kekuatan utama yang melawan. Meskipun Damar merasakan tekanan dan ingin membangun kota Phoenix, tetapi dia ingin menunggu kedua pihak itu saling menyerang satu sama lain. Jika sepenuhnya berperang dengan Hades Palace, dia juga berharap bahwa medan perang utamanya akan berada di Eternal Planet. Tetapi ketika Dewa Mabuk itu memberitahunya tentang kembalinya Sun, tekanan yang dia rasakan tiba-tiba jadi meningkat. Jadi kedatanganku kali ini adalah aku ingin menjadi pelobi untuk Riemo, kata Dewa Mabuk. Sekarang kamu telah menjaring kekuatan yang sangat besar seperti Mutan, yang sebanding dengan 8 kekuatan utama, dan bahkan lebih kuat dari sebagian besar dari 8 kekuatan utama itu sendiri. Tetapi itu saja masih tidak cukup untuk bisa menghadapi Sun. Jadi kuharap kamu bisa bersatu dengan mereka untuk sementara waktu, kata Dewa Mabuk. Pokoknya bagaimanapun itu, kita harus memusnahkan Hades Palace terlebih dulu baru mengurusi hal yang lainnya. Bekerja sama dengan mereka, kata Damar sambil menggelengkan kepalanya. Dewa Mabuk itu kemudian mengerutkan dahinya dan berkata, Damar, ini bukan waktunya untuk bertindak secara emosional. Aku hanya tidak ingin mengulangi apa yang telah terjadi di ribuan tahun yang lalu, dan aku tidak ingin menjadi bidak catur bagi permaisuri lagi. Permaisuri itu, dia memiliki pikiran yang terlalu dalam, dan aku pasti tak bisa mempertimbangkannya, kata Damar sambil menggelengkan kepalanya. Selain itu, aku juga memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan 3 keluarga dari 8 kekuatan utama itu. Aku tidak begitu bermurah hati untuk mau bersatu bergandengan tangan dengan mereka. Dan juga, berkata sampai di sini, dia kemudian menjilat bibirnya dan menatap Dewa Mabuk itu sambil berkata, aku sudah bersiap untuk menghancurkan kekuatan darah terlebih dahulu. Bersambung, 1140. Dewa Mabuk mengerutkan keningnya. Dia mengangkat alisnya dan memandang Damar. Damar, aku tahu kamu menyimpan dendam yang sangat dalam terhadap kekuatan darah. Kamu juga sangat membenci Benamun. Sebenarnya aku juga berpikir demikian, tetapi jika kamu menghancurkan kekuatan darah, maka itu sama saja kamu membantu Hades Palace. Jika kekuatan darah, 4 kekuatan utama Gunung Cermin, dan kekuatan jiwa dihancurkan, maka 8 kekuatan utama tidak akan mampu menghadapi Hades Palace dalam pertempuran. Kamu jangan mengambil keputusan secara gegabah. Imbuhnya, Damar menggelengkan kepalanya, Guru, sekarang rencanaku sudah berubah. Aku merekrut orang sebelumnya hanya untuk mengambil tempat di tengah kekacauan ini. Aku ingin tumbuh dan berkembang perlahan sembari melihat 8 kekuatan utama dan Hades Palace saling menggigit. Aku hanya akan memperhatikan dan menunggu. Jika Hades Palace kalah, maka itu akan menjadi berita yang terbaik.
Jika Hades Palace menang, maka kekuatanku yang sudah absolut akan berperang dengan Hades Palace. Namun, sekarang aku sudah paham bahwa posisi seperti ini tidak akan ada di tempat yang sulit. Meskipun kita hanya ingin diam, tetapi pasti akan ada pihak yang mendorong kita untuk maju. Jika aku tidak bergabung, maka aku yang akan dihancurkan. Damar menghela nafasnya. Kedua pilihan di depan mataku bukan pilihan yang aku mau. Aku memilih untuk menjadi kekuatan ketiga yang menghadapi dua kekuatan lainnya, lanjut Damar. Di sebelah Damar ada Meli yang memancarkan cahaya di matanya. Pilihan Damar adalah pilihan yang dia inginkan. Ketika semua orang sedang dilanda kekacauan, maka kekuatan purba akan selamat seorang diri. Aku sudah memilih jalan ini dan sudah benar-benar mengibarkan bendera perang terhadap 8 kekuatan utama. Damar tersenyum tipis. Pertarungan hanya urusan cepat atau lambat sekarang. Aku memilih untuk mengambil inisiatif. Harus ada orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya Kaisar Vas dan Lady Phoenix, serta ribuan nyawa tak berdosa lainnya di kota Phoenix. Damar, kamu masih belum mengerti sekarang. Setelah Hades Palace kembali, maka Hades Palace benar-benar akan kembali ke masa kejayaannya. Sun adalah orang yang benar-benar menakutkan. Jika kamu memerangi 8 kekuatan utama, maka kamu hanya akan menjadi tangan yang membantu Hades Palace, ucap Dewa Mabuk sembari mengerutkan keningnya. Guru, Damar mengangkat kepalanya dan menatap gurunya, aku rasa kali ini aku harus membuatmu kecewa. Kekuatan darah, 4 kekuatan utama Gunung Cermin, dan kekuatan jiwa memang harus aku hancurkan. Dewa Mabuk mencoba untuk meyakinkan lagi, jika kamu melakukan hal ini, maka masalahnya hanya akan... Guru, pada saat ini, Damar memotong perkataan Dewa Mabuk, semua yang selama ini kamu lakukan merepresentasikan kebebasan. Gagasan kali ini mengarah ke sana, tetapi sekarang, sepertinya kamu dikendalikan oleh keadaan. Hah, tubuh Dewa Mabuk bergetar dan dia langsung menatap ke arah Damar. Benar, aku sebagai orang ketiga dalam pertarungan ini pasti akan membuat 8 kekuatan utama kesulitan. Jika kekuatan purba tidak ikut dalam pertarungan kali ini, maka 8 kekuatan utama hanya memiliki kekuatan 4 keluarga besar. Namun, kita tidak boleh memandang rendah kekuatan Riemo. Permaisuri bukan orang yang bisa dipandang rendah dan tidak layak untuk dijadikan sekutu. Kamu sendiri juga tahu bahwa dia bisa menusuk orang dari belakang kapanpun, ucap Damar. Sedangkan tidak ada yang tahu bahwa jika Riemo tidak sesederhana penampilan luarnya. Semua ini sudah melalui bahan pertimbangan yang panjang. Melawan 8 kekuatan utama ataupun Hades Palace juga tidak akan menjadi masalah. Semua ini hanya urusan cepat atau lambat. Lanjut Damar. Bahkan, Damar mengangkat kepalanya dan memandang Dewa Mabuk, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa Permaisuri akan bekerja sama dengan Sun untuk menyingkirkanku terlebih dahulu. Damar tampak sangat tenang, oleh karena itu, aku akan menggunakan pemikiranku sendiri. Kekuatan darah, kekuatan jiwa, dan Gunung Cermin akan menjadi batu loncatan. Selain karena dendam yang ada, aku tetap menginginkan darah segar mereka. Aku ingin mereka memperkuat pijakanku. Aku mau mengandalkan mereka untuk menarik kekuatan-kekuatan lain. Selamat sendiri di tengah malapetaka. 8 kekuatan utama dan Hades Palace memang sangat kuat, tetapi ahli bela diri mereka di satelit hanyalah kekuatan kecil. Jumlah mereka memang besar dan mereka juga pasti akan terlibat dalam peperangan. Tidak akan ada yang bisa melarikan diri sama sekali. Pada akhirnya, 8 kekuatan utama ataupun Hades Palace tidak akan menjadi masalah. Aku rasa kunci dalam pertempuran ini adalah pembagian orangnya, sedangkan aku memang harus merebut orang-orang ini. Sekuat apapun Sun, pada akhirnya dia tetaplah sendiri. Peperangan bukanlah hal yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 malam. Jika tidak, dia pasti sudah keluar dan menghancurkan 8 kekuatan utama seorang diri, lanjut Damar. Kita masih ada ruang untuk bertumbuh. Beberapa dari kita memiliki waktu pelatihan yang tidak panjang. Jika kita menunda beberapa tahun lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak akan kalah dari ahli bela diri yang benar-benar hebat itu. Aku dengan tulang naga, Talia dengan tulang Phoenix, yakni dengan karakteristik peramal, Wendy, Night Watcher kita dengan karakteristik reinkarnasi, jaraknya hanya selangkah lagi menuju Immortal Undying Flame. Damar benar-benar terlihat bersungguh-sungguh sekarang. Pada akhirnya nanti kita tidak akan kalah dari Hades Palace. Oleh karena itu, kamu tidak perlu membujukku lagi. Aku akan menghancurkan 3 kekuatan itu cepat atau lambat, ucap Damar.
Dewa Mabuk sedikit gemetar mendengar pernyataan Damar yang sangat tegas. Dia benar-benar terkejut dengan cara dan jalan pikir Damar. Pemikiran dan suasana hatinya terhadap Sun selama beberapa waktu ini telah banyak mengubahnya. Dewa Mabuk tidak menanggapi ucapan Damar dan jatuh dalam pikiran serta renungannya sendiri. Damar, permaisuri tidak akan diam sana melihat tiga kekuatan itu dihancurkan begitu saja. Dia pasti akan campur tangan dalam masalah ini. Di samping sana ada Meli yang membuka mulutnya. Ini hanya masalah waktu sampai aku berhadapan dengan Riemo. Dengan perhitungan permaisuri, dari kerjasama aku dan dirinya, dia akan tetap membunuhku meski aku berhasil mengalahkan Hades Palace. Oleh karena itu, campur tangannya adalah hal yang pasti. Ucap Damar, apa kamu sudah punya rencana? Tanya Meli. Sudah, aku sudah punya beberapa rencana. Tetapi bagaimana spesifiknya harus menunggu orang-orangku datang untuk dimatangkan, jawab Damar sembari mengangguk. Damar memiliki beberapa pemikirannya sendiri, tetapi dalam perumusan kebijakan dan strategi utama, dia memilih untuk menyerahkannya kepada Hugo. Rubah tua seperti Hugo sangat profesional dalam hal ini. Hahaha, pada saat ini, Dewa Mabuk tiba-tiba tertawa dan mengejutkan semua orang yang ada di sana. Setiap pasang mata yang ada di sana langsung memandang ke arah Dewa Mabuk. Dewa Mabuk meraih botol anggur yang ada di tangannya dan menuangkan seteguk ke mulutnya. Aku adalah gurumu, tetapi aku tidak mengajarimu apapun. Kamu adalah orang yang menyadarkanku kali ini. Aku hanya memintamu untuk mempertimbangkan satu hal, untuk apa kamu repot-repot memikirkan hal sebanyak ini. Hahaha, guru. Talia yang ada di samping sana mengerutkan keningnya. Namun, Dewa Mabuk tidak mau memikirkan apapun lagi. Dia tidak banyak bicara dan tidak mau peduli terlalu banyak lagi. Dia melangkah keluar dari kota Phoenix dengan senyuman yang lebar. Damar dan yang lainnya hanya terdiam dan tidak tahu bagaimana bisa Dewa Mabuk berubah menjadi seperti ini secara tiba-tiba. Guntur menelan ludahnya dan menatap Damar. Damar, kamu tidak mungkin membuat Dewa Mabuk benar-benar gila, kan? Damar juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya mencoba untuk menjelaskan semua yang ada di pikirannya kepada Dewa Mabuk agar Dewa Mabuk dapat memahaminya, tetapi Dewa Mabuk berakhir dengan sikap seperti ini. Arlo sepertinya memiliki beberapa obsesi di hatinya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Damar. Tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang di luar dari dugaan kita. Ucap Meli sembari tersenyum. Tidak mungkin. Damar benar-benar sangat heran pada saat ini. Hampir 100% pasti seperti itu. Arlo sudah mendapatkan pencerahan kali ini, ucap Meli sembari tersenyum. Damar, kedatanganku kali ini berbeda dengan pemikiran Arlo. Aku mau melihat apa yang menjadi pilihanmu. Kamu memilih untuk berdiri sendiri, sejujurnya menurutku ini adalah pilihan terbaik. Kekuatan purba akan mendukungmu sepenuhnya. Lanjut Meli dengan suara yang dalam. Ekspresi Damar langsung berubah sedikit. Damar telah lama terikat dengan kekuatan purba dan berutang banyak bantuan kepada kekuatan purba. Jika begitu, maka terima kasih saja tidak akan cukup, ucap Damar yang tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk. Tolong jangan seperti ini, aku hanya ingin menemukan jalan untuk kekuatan purbaku, jadi aku memilih untuk bekerja sama denganmu dan memberi kekuatan purba masa depan yang lebih baik. Sekarang ada 9 Immortal Undying Flame di kekuatan purba dan jika ditambah Immortal Undying Flame dari sisimu, maka jumlah kita sudah hampir 20. Ucap Meli, Undying Flame ke atas juga ada 3000 lebih. Jika kamu bisa merekrut dengan baik, maka angka kita tidak akan lepas dari 4000. Lanjutnya dengan mata yang bersinar, kekuatan purba sendiri memiliki lebih dari 1000 orang yang berada di tingkat Undying Flame ke atas. Kali ini Damar juga sudah membawa mutan di tingkat Undying Flame ke sini, ditambah lagi dengan keluarga Luanda dari kota Lukido yang bisa diandalkan untuk berlindung. Dalam waktu dekat ini, kota Phoenix dapat mengumpulkan kekuatan yang mengesankan. Dari apa yang kamu katakan barusan, pihak pertama yang akan kamu serang adalah kekuatan darah. Kapan kamu berencana untuk melakukannya? Tanya Meli pada Damar, bersambung.